Hai, selamat datang kembali di channel Cactorium Garden and Craft. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu jenis tanaman yang bergenus Homalomena atau sekarang ini lebih dikenal dengan nama Adelonema. Nah, jenis Homalomena apa sih yang akan saya bahas kali ini? Nah, jenis Homalomena yang akan saya bahas kali ini yaitu jenis tanaman Homalomena wallacei armi atau lebih dikenal dengan Homalomena armi. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Cactorium Garden and Craft. Karena dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian telah membantu perkembangan channel Cactorium Garden and Craft menjadi channel yang lebih baik lagi. Homalomena wallacei armi atau lebih sering dikenal dengan nama tanaman Homalomena armi. Nah, jenis tanaman Homalomena akhir-akhir ini nama genusnya telah berubah menjadi tanaman dengan jenis nama genus Adelonema. Untuk Homalomena sendiri, saya sudah pernah membahas di video sebelumnya, di mana yang saya bahas yaitu Homalomena rubescens. Nah, Homalomena rubescens ini tentunya sangat berbeda dengan Homalomena jenis Homalomena armi, di mana Homalomena rubescens itu untuk keberadaannya sangat gampang dicari, biasanya terdapat di desa-desa dan juga di tempat-tempat seperti di area hutan-hutan atau di kebun-kebun orang. Sementara untuk Homalomena armi sendiri, biasanya keberadaannya cukup sulit dicari di daerah hutan-hutan. Jadi tidak heran kenapa untuk saat ini harga tanaman Homalomena armi ini harganya sudah cukup naik. Nah, langsung saja saya akan membahas tanaman ini mulai dari morfologi dan tentunya perbanyakan dan juga harganya. Kita mulai dari daun Homalomena yang tentunya yang paling terlihat. Nah, daun Homalomena berbentuk sedikit lonjong, sedikit membulat lonjong, di mana pada daun Homalomena ini memiliki corak loreng-loreng seperti corak tentara. Hal inilah yang menyebabkan kenapa tanaman ini sering disebut sebagai tanaman Homalomena armi atau tanaman yang memiliki corak loreng-loreng seperti loreng-loreng pada tentara. Nah, kemudian di samping corak loreng-lorengnya ini, tanaman Homalomena ini sering dimirip-miripkan dengan tanaman Scindapsus, di mana tanaman Homalomena ini memiliki warna daun yang mirip-mirip seperti warna daun pada tanaman Scindapsus. Tetapi tentu saja tanaman Homalomena ini sangat berbeda dengan Scindapsus, di mana Scindapsus merupakan tanaman yang merambat, sementara Homalomena merupakan tanaman yang tidak merambat, atau Homalomena armi ini tidak merambat tentunya. Kemudian kita bahas dari segi batangnya. Untuk batangnya sih tidak terlalu terlihat karena tanaman ini memiliki bonggol. Untuk tangkai daun dari Homalomena sama seperti jenis-jenis Homalomena lainnya, seperti jenis Homalomena rubescens. Biasanya tanaman Homalomena itu biasanya akan muncul seperti buah-buah itu. Namun untuk jenis Homalomena armi saya belum pernah melihat buah-buah seperti pada tanaman Homalomena rubescens. Kemudian kita bahas untuk bagian akarnya, di mana pada bagian akarnya tentunya tanaman Homalomena armi ini memiliki bonggol sama seperti dengan temannya, yaitu tanaman Homalomena rubescens, di mana bonggol ini merupakan cara perbanyakan dari Homalomena armi. Nah, untuk memperbanyak Homalomena armi, tentunya kita dapat menggunakan bonggol ini atau kita dapat menggunakan klasteran dari tanaman Homalomena armi, di mana apabila Homalomena armi ini sudah tumbuh seperti adanya klasteran atau tanaman baru di sampingnya, tanaman itu bisa kita cabut langsung apabila sudah ada akarnya. Kemudian lanjut untuk cara perawatan. Nah, di cara perawatan ini untuk penempatan dari tanaman Homalomena, tentunya tanaman ini tidak boleh terkena paparan sinar matahari secara langsung. Dimana saya sangat menyarankan untuk meletakkan tanaman ini di bawah pohon, atau jika kalian memiliki greenhouse, kalian dapat meletakkannya di greenhouse ataupun dapat diletakkan di tempat-tempat seperti di teras dan tempat-tempat yang terkena cukup sinar matahari. Selain itu, tanaman Homalomena armi merupakan salah satu jenis tanaman yang termasuk sangat kuat apabila ditaruh di dalam ruangan, di mana tanaman ini dapat ditaruh di dalam ruangan selama seminggu tanpa adanya cahaya matahari. Nah, setelah itu tentunya tanaman ini tidak lupa untuk dijemur selama beberapa jam yang kemudian dapat diletakkan kembali di dalam ruangan. Untuk dari segi penyiraman, tanaman Homalomena armi ini sendiri sama seperti tanaman Homalomena rubescens, di mana untuk penyiraman tentunya kita harus menyiramnya setidaknya 2 hari sekali dengan tempat peletakan yang memiliki intensitas cahaya sedang. Nah, apabila tanaman ini diletakkan di tempat yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi serta suhu yang sedikit panas, tentunya penyiraman dapat dilakukan setiap hari. Dan apabila diletakkan di dalam ruangan, penyiraman tanaman ini dapat dilakukan 2-3 hari sekali untuk menjaga agar tanaman ini tidak terlalu lembab. Karena seperti yang kalian ketahui, tanaman Homalomena tentunya tidak dapat hidup di tempat yang terlalu lembab, apalagi dengan tidak adanya cukup sinar matahari.
Kemudian dari segi media tanam, untuk media tanam sendiri sebenarnya jenis-jenis tanaman Homalomena itu dapat diletakkan atau ditanam langsung di media tanam berupa tanah saja atau dapat diletakkan langsung di atas tanah. Tetapi tentunya saya menyarankan untuk mencampur tanah itu ataupun mengganti tanah dengan media tanam lainnya. Seperti misalkan menggunakan sekam bakar maupun menggunakan jenis-jenis media tanam lain seperti pupuk dan juga campuran-campuran tertentu yang tidak hanya berupa tanah saja. Nah, untuk media tanam yang saya gunakan yaitu media tanam berupa campuran dari sekam bakar dan juga pupuk kompos yang tentunya dapat dipadukan dengan jenis-jenis pupuk lainnya maupun jenis-jenis media tanam lainnya. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas dan yang pasti ditunggu-tunggu untuk dibahas yaitu harga dari tanaman Homalomena armi atau Homalomena Walisi armi. Harga dari tanaman Homalomena Walisi armi termasuk ke dalam harga yang cukup mahal atau menengah ke atas, di mana untuk harga sendiri tanaman ini dihargai dengan harga 150.000 sampai 350.000. Tentunya harga itu tergantung dari besarnya dari tanaman Homalomena itu, dan apabila tanaman itu sudah dewasa tentunya harganya akan semakin mahal lagi. Nah, kenapa sih tanaman ini harganya cukup mahal? Dikarenakan untuk di pasaran sendiri tanaman Homalomena armi ini masih cukup jarang, dan biasanya tanaman ini hidup di hutan-hutan. Dan orang-orang sering mencarinya di hutan-hutan dan jumlahnya pun sangat sedikit dibandingkan jenis Homalomena biasa yang seperti kita kenal yaitu Homalomena rubescens. Nah, tanaman ini tentunya menjadi salah satu pilihan apabila kalian ingin memiliki tanaman yang memiliki harga yang cukup mahal yaitu Homalomena Walisi armi. Walaupun selain harganya yang cukup mahal, tanaman ini juga memiliki corak yang cukup menarik dan mirip-mirip seperti Scindapsus. Dan tentunya tanaman ini sangat disukai oleh banyak penghobi tanaman hias indoor maupun semi indoor karena ketahanannya di dalam ruangan, di mana tanaman ini apabila kalian meletakkannya di dalam ruangan seperti yang saya bilang sebelumnya dapat tahan selama seminggu, yang kemudian jangan lupa untuk diletakkan atau dijemur selama beberapa jam untuk kemudian bisa dimasukkan kembali ke dalam ruangan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai tanaman Homalomena Walisi armi atau Aglaonema Walisi armi. Tanaman ini tentunya menjadi salah satu dari sekian rekomendasi tanaman hias indoor yang sudah saya rekomendasikan di video-video sebelumnya. Nah, apabila kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Homalomena rubescens yang saya bilang tadi, saya sudah mencantumkan linknya di deskripsi. Nah, demikianlah video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel Kaktorium Garden & Craft, serta follow Instagram dan store kami, linknya sudah ada di deskripsi, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.